Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita bisa mengisi hidup kita dengan cara yang lebih bermakna dan berintegritas ya. Ini waktu ngantuk-ngantuk siang jam 2 saya iseng-iseng buka komputer, terus saya lihat di Twitter ada postingan dari KPK hari ini ditetapkan 2 tersangka ya, petugas pajak anggota petugas pajak ya dari Direktorat Jenderal Keuangan, yaitu EMR dan FB. Jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi uang suap dari wajib pajak, jumlahnya 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura. Mereka atas pengetahuan direktur atasannya ya, Direktur Pemeriksa dan Penerima Pajak Kemenku, Kementerian Keuangan, inisialnya APA. Jadi ada 3 wajib pajak, 3 PT. Karena pajaknya bermasalah, kemudian 2 orang itu mendatangi mereka. Wajib pajak itu untuk melakukan pengkondisian pajak, artinya pajaknya bisa diatur, bisa dikurangi, tapi dia harus nyetorkan sejumlah uang ke anggota pemeriksa pajak itu, yaitu EMR dan FB itu, atas pengetahuan direkturnya. Direktur namanya APA, Direktur Pemeriksa dan Penagihan Pajak ya. Dan ini kejadiannya tahun 2006 sampai 2007, baru ditangkap 2023. Coba berarti 2016 ya, berarti 7 tahun yang lalu. Coba itu yang ketahuan ya, itu rusak negeri kita tuh. Jadi mereka menerima gratifikasi. Sebelumnya sudah ditetapkan 8 tersangka juga dari anggota pemeriksa pajak itu ya, termasuk direkturnya, Direktur Pemeriksa dan Penagihan Pajak APA ya. Ya modusnya sama, mereka menerima suap dan gratifikasi. Ini yang ketahuan kejadian 7 tahun yang lalu, 2016 sampai 2017. Di zaman pemerintahan Pak Jokowi berarti ya, orang-orang pajak itu juga main atau mungkin sudah terbiasa itu. Karena kasus 349 triliun itu juga menguap begitu aja, yang dulu menjadi polemik antara Sri Mulyani dengan Mahfud MD ya. 349 triliun yang berlangsung selama 25 tahun. Ya rakyat itu menyaksikan yang gitu-gitu tuh, menyaksikan pejabat-pejabatnya jadi maling semua gitu kan. Dan nggak bisa apa-apa kecuali yang lihat berita KPK juga bermasalah. Ya kan, KPK yang menangkap YMR dan FB dan APA beserta 8 tersangka lainnya, yang malah yang namanya YMR dan FB itu juga diduga menerima gratifikasi, hadiah atau suap lagi dari wajib pajak yang lain yang nilainya miliaran rupiah. Diduga begitu menurut KPK. Sebenarnya KPK sendiri ya, ketuanya yaitu pimpinannya yaitu Firly Bahuri juga sedang diperiksa oleh Polda Metro Jaya ya, karena kasus pemerasan, soal duit lagi ya. Jadi kalau soal MK kemarin soal manipulasi hukum, rekayasa hukum untuk meloloskan ponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Anwar Usman. Enggak soal duit, tapi soal yang lebih besar, soal etik ini, pelanggaran etik, pelanggaran berat ya, pelanggaran pada etika hakim konstitusi. Jadi siapa yang bisa dipercaya, kata Gunawan Muhammad, kita KPK nggak bisa dipercaya itu.
Kemudian Mahkamah Konstitusi nggak bisa dipercaya, ya kan? Departemen Keuangan sekarang juga nggak bisa dipercaya karena banyak korupsinya gitu ya. Terus Presiden kata Gunawan Muhammad juga nggak bisa dipercaya. Kata Gunawan Muhammad dalam wawancara dengan Rossi. Terus sekarang kalau Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa dipercaya kan serius masalahnya. Nanti, kata siapa? Gunawan Muhammad, bola aja harus ada wasit. Coba kalau nggak ada wasit, itu bagaimana permainan bola itu? Sekarang dalam pertandingan pemilu, nanti ada sengketa pemilu, wasitnya yaitu Mahkamah Konstitusi nggak bisa dipercaya. Terus kira-kira bagaimana? Apakah nggak tambah runyam negeri ini? Negeri ini runyam, bukan oleh perilaku masyarakat ya, tapi bukan perilaku rakyat ya, tapi negeri ini runyam ya, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabatnya sendiri, oleh tokoh-tokoh politiknya sendiri, yang rata-rata semuanya berpendidikan tinggi. Jadi negeri ini rusak karena memang negeri ini dikuasai oleh para maling-maling yang berdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan perkembangan pembangunan masjidnya 6 Syuhada sampai hari Sabtu ini. Inilah videonya yang sedang memotong bambu supaya rata setinggi 4,5 meter sebelum nanti dicor ya di lantai 2. Dan inilah masjid karya 200 donatur di 5 benua yang sudah menghabiskan lantai pertama, sudah diresmikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat bulan Mei 2023. Nilai yang sudah dikeluarkan sekitar 450 juta rupiah untuk lantai pertama, dan terdiri dari bahan-bahan terbaik yaitu granit ya, dan besi yang paling kuat, paling bagus, granit yang paling bagus karena dirancang untuk 1500 tahun lamanya sebagai amal jariah bapak-bapak dan ibu-ibu serta kakak adik sekalian. Saksikan perkembangan terakhir. Pemotongan plan gitu kan, yang gantung tinggal dari lantai 4,5 meter atau 450 cm ketinggian dari lantai. Kita dapat mengamankan atas segala ilmu-ilmunya yang kepada kita, dan juga ibu sekalian yang saya hormati. Saya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu juga memang berjalan terus, tapi tidak lupa Bukan sementara masih 3, ada Pak Jalil, ada Pak Erik, ada Pak Hasan tukang kawat. Palu beton. Hah? Beton. Ya. Udah pakai beton ada? Udah. Lokasi pembangunan masjid ini, Masjid 6 Syuhada ini di desa di Kampung Tajur RT 6 RW 4. Desanya Pamegarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tidak jauh dari tempat kami siaran di RT 2, sekitar 200 meter ya. Dan dimulai dibangun pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021
Sekarang hari Sabtu berarti sudah mencapai hari ke-475 dan banyak liburnya. Jadi ketika dana nggak ada, maka libur. Ketika Allah kirimkan dana kembali melalui para donatur, maka tukang 3 orang yaitu Pak Erik, Pak Hasan, dan pimpinan proyeknya yaitu Pak Surarto itu kembali bekerja. Terima kasih kepada seluruh sekitar 200 donatur yang sudah membahu membangun masjid 6 suada 2 lantai, dan lantai kedua sedang dikerjakan. Kita perlukan dana sekitar 150 juta rupiah. Semoga Allah membalas pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Karena menurut Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Dan patuk seperti ini 2 tahun yang lalu yang membuat kami memutuskan untuk membangun masjid. Karena kalau dalam video yang sudah dimuat dulu 2-3 tahun yang lalu, kalau sakit ini diperturutkan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengeluh. Oleh karena itu bismillah, waktu itu saya bilang di video, mulai besok 2 Agustus 2021 saya akan membangun masjid dengan modal 750.000 rupiah dalam keadaan sakit infeksi paru-paru yang sekarang masih alhamdulillah kontrol setiap bulan di rumah sehat terpadu dompet duafa di desa Jampang, Parung. Selamat mendonasikan harta Anda, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sedekatun min mal, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pemotongan. Banyak Pak, matangnya Pak, ratusan. Plan batas ketinggian dari lantai 2 ke plafon 4,5 meter dari bawah, ketinggian dari lantai sampai atas. Pasan mana nih? Nggak ada suara.
someone